Selamat pagi sahabat Dilima yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yaitu Senin 3 Maret 2025 yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pinuji madebata amani Tuhan Yesus Kristus, naung manubuhon hita padua halikon, sian godang ni asi ni rohana, marhite-hite haheheon ni Yesus Kristus, sian aka namate, asa marpakirimon namangolu hita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, nats ini ditujukan Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang pendatang yang terbesar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Rasul Petrus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Walaupun kita di dunia yang penuh ketidakpastian ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena kita memiliki pengharapan surgawi dalam Kristus. Maka kenapa kita harus memuji Tuhan? Adalah karena anugerah keselamatan. Di sini Rasul Paulus mau mengajak, mau mengingatkan kita untuk memandang rahmat Tuhan yang terbesar. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Rahmat Tuhan yang terbesar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Karena Kristen memperoleh kelahiran kembali dan diselamatkan. Bukan karena ada kelebihan yang ada dalam diri kita. Bukan. Melainkan adalah semata-mata itu adalah rahmat. Itu adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Jadi hanya karena berdasarkan anugerah dari Tuhan, inilah membuat kita untuk selalu memuji-muji Tuhan seumur hidup kita. Terlebih dalam ayat ini mengatakan bahwa kita dilahirkan kembali pada suatu pengharapan hidup oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan kemudian dikatakan kenapa kita harus memuji Tuhan? Adalah karena kita mendapat warisan surgawi saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat keempat. Kita menerima, kita
harus memuji Tuhan adalah untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, bagi kita, atau yang tidak binasa itu. Yang artinya kita mendapatkan warisan yang tidak binasa, yaitu warisan surgawi. Hal inilah yang membuat kita, membuat saudara-saudara menjadi tetap percaya, senantiasa percaya. Inilah yang membuat kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Percaya, beriman, dan berharap pada Tuhan. Itulah yang harus kita miliki di dalam kehidupan ini, supaya kita senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam perjalanan kehidupan ini kita selalu dihadang banyaknya tantangan hidup di dunia ini. Banyaknya persoalan, problema hidup di dunia ini. Namun Rasul Petrus mau mengingatkan kita, tetaplah kita memuji Tuhan dan percayalah terus akan anugerah-Nya dan hidup dalam penuh pengharapan kepadanya. Karena pengharapan tidak pernah mengecewakan, tidak pernah membuat kita terhirim, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari tetap dalam semangat. Mari tetap dengan senang dan bergembira, dan dalam penuh pengharapan dalam memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, dalam melakukan segala pekerjaan kita pada hari ini. Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kita kekuatan kalau kita senantiasa percaya dan berharap kepadanya. Mari semangat, mari gembira. Tuhan Yesus memberkati. Amin.